Keempat, gairah. Ini adalah pertanyaan diagnosa ketiga. Apakah Anda bergairah sebagai ciptaan baru? Apabila kita tidak tertarik menantikan kehidupan yang akan datang, maka kita tidak akan pernah menjalani hidup kita saat ini dengan baik. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan 25 yang berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan. Kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Sekali lagi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Masa depan. Seperti apakah kehidupan yang dijalani para pembaca surat Paulus? Yang pertama, kita lihat pada ayat 18. Lalu, bagaimana ia mendorong mereka? Jawabannya masih pasal 18. Bagaimana perasaan dari makhluk tentang hari kedatangan Yesus yang kedua dan anak-anak Allah dinyatakan, yaitu bahwa status mereka dibuat menjadi sangat jelas pada ayat ke-19. Dan mengapa? Lihat ayat 20 dan 22. Bukan hanya orang yang menantikan untuk dijadikan sempurna. Dunia ini juga. Makhluk ciptaan menjadi gagal karena perbuatan di masa lampau. Jadi semakin hancur karena perbuatan hari ini. Dan akan dipulihkan pada saatnya kita nanti. Salah satu alasan kita gagal memiliki gairah akan kekekalan karena kita telah memiliki pandangan tentang surga yang hanya duduk-duduk di atas awan, kain putih sambil memetik harpa, atau seperti malaikat yang seperti anak kecil terbang-terbang ke sana kemari tanpa punya tujuan. Dan pandangan ini memang tidak menarik bagi siapapun. Alkitab menunjukkan kepada kita hal yang sangat berbeda. Kekekalan akan dilewati dengan menikmati ciptaan yang sempurna, dalam tubuh yang sempurna, dalam hubungan yang sempurna, dengan sesama dan kepada Allah. Untuk selama-lamanya berada dalam kebebasan dan kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Ditinjau pada ayat 21. Perasaan. Bagaimana perasaan kita tentang prospek untuk pulang kembali kepada Allah sebagai anak-anaknya? Lihat
tinjauan pada ayat 23-nya. Lalu, bagaimana kita harus menantikan hal tersebut? Lihat pada ayat 25. Kita tidak harus memuaskan diri dengan hal terbaik yang dapat ditawarkan oleh dunia ini, atau putus asa pada hal terburuk yang dapat ditimbulkan oleh dunia ini. Seperti seorang tunangan yang menantikan dengan gembira hari pernikahannya, tetapi kita harus menunggu. Ketika kita gagal untuk mengingat mana arah tujuan kita, maka kita menjadi tidak bergairah pada masa depan kita dan menjadi setengah hati dalam ketaatan kita. Jadi merasa tidak puas sehingga jatuh dalam dosa karena kita telah melupakan kepuasan sejati yang menanti di hadapan kita. Kita merasa terperangkap dengan kehidupan ini sehingga mencari kebebasan dengan melakukan tindakan asusila karena kita telah melupakan kebebasan sejati yang menanti di hadapan kita. Kita mengalami penderitaan sehingga kita memiliki kepahitan karena kita telah melupakan kemuliaan sejati yang menanti di hadapan kita. Sebagai penerapan, bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa Anda memiliki hasrat atau ketertarikan pada ciptaan baru? Karena tanpa ciptaan baru, hidup kita menjadi tidak masuk akal. Penderitaan hari ini. Dari pembacaan Rasul Paulus tadi, hanya akan menjadi masuk akal apabila akan ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Lihat ayat 18. Pikirkanlah kehidupan Anda, apakah Anda membuat keputusan yang hanya masuk akal karena adanya ciptaan baru yang menanti di hadapan Anda? Pikirkan tetangga Anda. Apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu yang berbeda dalam gaya hidup Anda? Serta mendengar perbincangan yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui dengan pasti arah yang Anda tuju. Inspirasi doa. Mintalah kepada Tuhan untuk memberi kejelasan dan keyakinan yang lebih lagi tentang kekekalan, agar Anda semakin akan kekekalan.